Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Nur Al-Iman Sutrisno. Di kesempatan kali ini saya akan menginformasikan apa itu wireless dan bagaimana penggunaannya. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih maju dengan cara menekan tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih. Kemajuan teknologi informasi pada saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu kemajuan teknologi informasi di bidang transmisi pada saat ini yang berkembang selain fiber optik ialah penggunaan perangkat wireless. Perangkat wireless ini memungkinkan adanya hubungan para pengguna informasi dalam melakukan aktivitasnya. Wireless adalah teknologi jaringan yang tidak menggunakan perangkat kabel sebagai media pengantar data yang umum dijumpai di dalam sebuah jaringan komputer di era sekarang ini. Teknologi ini sesuai dengan namanya wireless yang artinya tanpa kabel, memanfaatkan gelombang radio untuk melakukan interaksi atau komunikasi antar unit komputer. Pengertian wireless. Wireless adalah, jika dari arti katanya dapat diartikan, tanpa kabel, yaitu melakukan sesuatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media kabel. Jaringan wireless adalah jaringan yang mengkoneksi dua komputer atau lebih menggunakan sinyal radio, cocok untuk berbagai pakai file, printer, atau akses internet. Kelebihan wireless. 1. Pembangunan jaringan yang cepat. 2. Mudah dan murah untuk direlokasi. 3. Biaya pemeliharaannya murah. 4. Infrastruktur berdimensi kecil. 5. Mudah untuk dikembangkan. 6. Sumber-sumber file bisa pindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel. 7. Mudah sekali untuk disetup dan juga handal sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Adapun kekurangan dari wireless ini, yaitu 1. Keamanan atau kerahasiaan data-data rentan. 2. Interferensi gelombang radio. 3. Delay kelambatan yang besar. 4. Biaya peralatan rata-rata mahal. 5. Produk dari produsen yang berbeda-beda kadang tidak kompatibel atau cocok. 6. Kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca. 7. Mahal dalam investasinya. 8. Kemungkinan penyadapan koneksinya lebih besar terjadi, jika dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Model peralatan wireless. 1. Telepon selular dan radio panggil, pager. Di mana menyediakan sambungan untuk aplikasi bergerak dan mudah dibawa baik untuk perorangan maupun bisnis. 2. Global Positioning System (GPS). Memberikan kemudahan pengguna seperti pengemudi mobil, truk, pilot pesawat terbang, kapten kapal laut untuk memastikan letak posisi mereka di permukaan bumi. 3. Alat-alat komputer tanpa kabel, seperti mouse dan keyboard tanpa kabel sehingga membuka keleluasaan bergerak bagi pengguna. 4. Telepon cordless. Telepon standar namun dapat digunakan tanpa kabel. Berbeda dengan telepon selular, cordless memiliki batas jangkauan dan membutuhkan terminal yang tersambung dengan jaringan kabel telepon. 5. Remote control. Berupa suatu alat tanap kabel yang dapat mengendalikan sesuatu, misalnya mainan atau televisi dan radio. 6. Two-way radio. Termasuk di dalamnya walkie-talkie atau layanan radio amatir, hand-talkie, selayaknya pada komunikasi lainnya. 7. Satellite television. Memberikan kemampuan bagi penonton di hampir seluruh lokasi untuk memilih ratusan lebih saluran komunikasi yang berbeda. 8. Wireless LAN. Memberikan fleksibel dan reliabilitas untuk para pengguna komputer dalam bisnis maupun non-bisnis. Komponen wireless LAN. 1. Access point, AP. Pada WLAN, alat untuk mentransmisikan data disebut dengan access point dan terhubung dengan jaringan LAN melalui kabel. Fungsi dari AP adalah mengirim dan menerima data, sebagai buffer data antara WLAN dengan wired LAN, mengkonversi sinyal frekuensi radio RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel atau disalurkan ke perangkat WLAN yang lain dengan dikonversi ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Satu AP dapat melayani sampai dengan 30 user. Karena dengan semakin banyaknya user yang terhubung ke AP maka kecepatan yang diperoleh tiap user juga akan semakin berkurang. 2. Extension point. Untuk mengatasi berbagai masalah khusus dalam topologi jaringan, desainer dapat menambahkan extension point untuk memperluas cakupan jaringan.
Extension point hanya berfungsi layaknya repeater untuk klien di tempat yang lebih jauh. Syarat agar antara akses point bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, yaitu setting channel di masing-masing app harus sama. Selain itu SSID, Service Set Identifier, yang digunakan juga harus sama. Dalam praktek di lapangan biasanya untuk aplikasi extension point hendaknya dilakukan dengan menggunakan merek app yang sama. 3. Antena. Antena merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Antena memiliki sifat resonansi, sehingga antena akan beroperasi pada daerah tertentu. Ada beberapa tipe antena yang dapat mendukung implementasi WLAN, yaitu antena omnidirectional, yaitu jenis antena yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yang sama. Untuk menghasilkan cakupan area yang luas, gain dari antena omnidirectional harus memfokuskan dayanya secara horizontal, mendatar, dengan mengabaikan pola pemancaran ke atas dan ke bawah, sehingga antena dapat diletakkan di tengah-tengah base station. Dengan demikian keuntungan dari antena jenis ini adalah dapat melayani jumlah pengguna yang lebih banyak. Namun, kesulitannya adalah pada pengalokasian frekuensi untuk setiap sel agar tidak terjadi interferensi. Antena directional, yaitu antena yang mempunyai pola pemancaran sinyal dengan satu arah tertentu. Antena ini idealnya digunakan sebagai penghubung antar gedung atau untuk daerah yang mempunyai konfigurasi cakupan area yang kecil seperti pada lorong-lorong yang panjang. 4. Wireless LAN card. WLAN card dapat berupa PCMCIA, Personal Computer Memory Card International Association, ISA card, USB card atau Ethernet card. PCMCIA digunakan untuk notebook, sedangkan yang lainnya digunakan pada komputer desktop. WLAN card ini berfungsi sebagai interface antara sistem operasi jaringan klien dengan format interface udara ke app. Khusus notebook yang keluaran terbaru maka WLAN card-nya sudah menyatu di dalamnya, sehingga tidak kelihatan dari luar. Hal-hal yang menjadi perhatian pada jaringan WLAN. Sistem keamanan. Koneksi yang akan dikembangkan. Tipe-tipe wireless network. 1. Wireless Personal Area Network, WPAN. WPAN, Wireless Personal Area Network, adalah sebuah bentuk komunikasi wireless yang terbatas hanya pada jarak pendek dan umumnya hanya terbatas untuk dua buah perangkat elektronik. 2. Wireless Wide Area Network, WWAN. WWAN adalah sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area sangat luas, antara lain untuk penggunaan seluler seperti 2G, 3G, 4G, dan lain sebagainya. 3. Wireless Local Area Network, WLAN. WLAN, Wireless Local Area Network, adalah sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area terbatas seperti dalam suatu ruangan ataupun sebuah gedung. WLAN memiliki standar komunikasi yang diatur oleh sebuah lembaga. Standar komunikasi data yang digunakan dalam WLAN umumnya adalah Keluarga Institute of Electrical and Electronics Engineer, IEEE, 802.11. Demikian informasi tentang wireless yang dapat saya sampaikan, ada kurang atau lebihnya dalam konten ini kurang baik mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video berikutnya ini jangan lupa tonton konten-konten tentang teknologi jaringan komputer yang lainnya di channel ini. Dan seperti biasa tekan tombol subscribe and like, mantap coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.